Sik. Oh alah Bella. Hai guys, it's me Askia Namira. With me Diandra Ramadhana Lintang Lestari di Miss Media Inspirasi Siswa Spenfora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di program Miss Media Inspirasi Siswa Spenfora. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk menyaksikan program Miss ini. Perkenalkan, nama saya Salman Rashid dari kelas 8C. Di samping kita sudah ada salah satu siswa Spenfora. Boleh Mas perkenalan dulu? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salman Al-Fariski. Saya sekarang masih dalam kelas 9C. Oke. Sedikit menceritakan biografi Mas Salman. Beliau adalah ketua Remas Spenfora dan pernah menjadi juara dai tingkat kota. Oke teman-teman, udah tahu kan bahwa hari ini kita sudah memasuki bulan Maulid Nabi Muhammad SAW. Hari ini kita bolehlah cerita sedikit pengalaman dengan kakak kelas kita. Tentunya bagaimana kita sebagai generasi muda dan bagaimana sih cara kita memperingati Maulid di era milenial sekarang ini. Bagaimana nih Mas? Cara kita menyikapi memperingati Maulid Nabi di era yang sekarang adalah tentunya dahulu sebelum pandemi datang ke negara ini, bahwa setiap tahunnya dulu SMP Negeri 4 Surabaya ini selalu mengadakan peringatan setiap tahunnya. Itu pun diisi dengan ceramah, kemudian sholawatan dan lain sebagainya. Dan tak kalah ketika pandemi ini datang, kemudian merubah skalanya sehingga peringatan 2 tahun yang lalu kita peringati hanya dengan webinar dan lain sebagainya. Nah, karena itu kita sebagai generasi muda tentunya kita harus bisa mencontoh sifat dari Rasulullah dan bisa menjadi generasi yang berakhlak mulia. Tentunya dengan semangat dalam mengerjakan kebaikan dan menuntut ilmu. Di saat pandemi ini kita memang tidak bisa merayakan seperti yang dulu, mendatangkan ustadz dan lain sebagainya, tidak bisa. Tapi kita bisa mengambil hikmah dari peringatan ini. Seperti itu. Oke. Sikap atau teladan baik Rasulullah yang manakah sih Mas yang kita harus bisa contoh di zaman ini? Di era milenial ini sikap yang bisa kita contoh dari Rasulullah itu banyak sekali. Rasulullah dulu terkenal sebagai seorang pejuang muslim yang mendakwakan tauhid. Beliau tidak pernah berputus asa, walaupun dicemooh dan lain sebagainya, beliau tidak pernah berputus asa. Apa yang bisa kita tarik dari hikmah itu sebagai generasi milenial? Ketika kita mengalami kegagalan, maka yang harus kita lakukan bukan mengeluh, tapi mempelajari apa yang membuat kita gagal. Dan bukan merubah tujuan, tapi merubah cara prosesnya bagaimana agar kita bisa mencapai tujuan itu tadi. Seperti itu. Apa sih Mas yang harus kita lakukan ketika ada kegagalan? Begitu juga dengan Rasulullah SAW saat beberapa kali gagal dalam menyampaikan dakwahnya. Maka yang harus kita lakukan pertama adalah tadi yang saya sampaikan, bukan mengeluh. Kita harus belajar strategi yang mana yang belum kita pakai. Kalau dengan cara yang A, planning yang A ini kita masih gagal, maka kita harus punya planning yang berikutnya, cara yang B. Bukan merubah tujuan. Kalau tujuan kita hanya satu, tapi kalau dalam proses itu kita masih kegagalan, banyak kesulitan dan lain sebagainya, maka bukan merubah tujuan. Belajar dari kegagalan. Karena kegagalan itu gak mungkin kita habis itu sukses tanpa ada kegagalan, tidak mungkin. Karena pasti ada kegagalan. Itu pasti. Oke, bagaimana cara kita patuh kepada orang tua? Tentunya kita ingat bahwa dulu Rasulullah SAW di umur 2 bulan beliau ditinggalkan oleh ayahnya. Dan yakni beliau berumur 6 tahun, ibunya meninggal dunia. Maka kita sebagai generasi muda, tentunya bagaimana sih cara kita agar hormat kepada orang tua, agar kita patuh kepada orang tua? Maka yang harus kita lakukan, kita kembali lagi ke Al-Quran, bahwa Allah berfirman dalam Quran surat Al-Isra, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Tuhanmu itu memerintahkan kepadamu agar kamu itu berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Tak kalah jika orang tua kita merendahkan kita, membanding-bandingkan kita dengan yang lain, apa sikap kita? Ataukah kita melawan, kita memberontak,
atau malah kita diam atau menghormati orang tua, maka yang harus kita lakukan adalah menghormati orang tua. Boleh jadi yang kita prasangkakan ini tidak sama dengan orang tua. Betul. Bisa saja orang tua kita memiliki alasan yang lain. Kita seumpama kita kepingin ini, kemudian orang tua kita melarang. Belum tentu yang kita pikirkan itu sama dengan orang tua kita. Maka yang harus kita lakukan adalah kita harus berbuat baik kepada orang tua kita. Dan jangan sekali-kali ketika kita disuruh oleh orang tua kita, kita mengatakan karena Allah itu sudah melarang. Hanya berkata saja sudah dilarang, apalagi sudah menyentak, mendurhakai, sampai pernah itu ada yang kasus itu, ada yang dibunuh dan lain sebagainya. Naudzubillah. Oke. Dengar-dengar nih Mas, Abu Lahab itu baik ya Mas? Oh, Abu Lahab. Iya. Apa presensi Anda, narasi Anda mengatakan bahwa Abu Lahab itu baik? Anda melihat dari sisi yang mana? Saya punya pendapat, waktu itu saat kelahiran Nabi Muhammad, beliau sangat bahagia. Pada saat itu juga Abu Lahab sampai memerdekakan satu budaknya, yaitu Su'aibah. Menurut pendapat Mas, kenapa menganggap itu jelek? Menurut saya menarasikan bahwa Abu Lahab itu orang yang keras, orang yang temperamental. Dan ketika Rasulullah SAW berdakwah tauhid, mengesahkan Allah, kullu la ilaha illallah, ketika mengatakan bahwa katakanlah bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Ketika beliau sedang berdakwah di Bukit Sofa, ketika semua orang berkumpul untuk memenuhi panggilan Rasulullah, ketika itu Abu Lahab mengatakan bahwa, "Hai Muhammad, apa hanya karena gara-gara ini aja kamu mengumpulkan kita semua?" Sampai dengan memuncaknya kemarahan Abu Lahab, dia membawa batu mau melempar ke arah Rasulullah. Dengan kemarahannya itu tadi, sehingga bibi dari Nabi SAW mencegah pada waktu itu. "Wahai saudara laki-lakiku," kata Sofia mengatakan bahwa, "Wahai saudara laki-lakiku, apa yang kau perbuat kepada keponakanmu sendiri? Wallahi, demi Allah, kenapa kamu tidak mengindahkan para penganut agama yang dahulu, akan datang seorang Rasul, akan datang seorang Nabi dari kalangan keluarga kita. Kenapa kamu selalu mengindahkan daripada dakwanya Muhammad?" Karena yang menjadi pertanyaan itu bukan kenapa Abu Lahab itu orangnya baik, tidak. Kita melihat dari sisi yang lain. Anda mengatakan bahwa Abu Lahab itu baik, dari mananya? Memang kebaikan itu ada. Betul. Di satu sisi itu ada. Tapi kalau Anda menarasikan bahwa Abu Lahab itu baik dan lain sebagainya, menurut saya itu adalah hal yang salah. Kali tadi kisahnya. Oke, saya ulang bahwa ketika itu Rasulullah SAW sedang mengadakan forum bersama keluarganya dengan kerabat dekatnya, bahwa beliau menyerukan bahwa agar menyembah Allah. Tapi ketika Abu Lahab datang dan mengatakan bahwa, "Hei Muhammad, apa kamu ini sudah gila? Ajaran apa yang kamu bawa? Apakah hanya gara-gara ini saja kamu mengumpulkan kita semua?" Dan ketika itu Abu Lahab membawa batu dan ingin melemparkan ke arah Rasulullah. Nah, pada saat itu paman-paman beliau kok enggak membela Nabi Muhammad ya Mas? Ada pada waktu itu bibi Rasulullah sedang mencegah Abu Lahab, yakni bibi Rasulullah yang bernama Sofia. Oh, Sofia. Sofia mengatakan kepada Abu Lahab, "Wahai saudara laki-lakiku, apa yang kau telah perbuat kepada keponakanmu? Demi Allah, wallahi. Kenapa kamu tidak mengetahui yang dulu bahwa para pengikut-pengikut agama, para pendeta-pendeta agama yang dulu mengatakan bahwa akan ada Rasul dan Nabi yang lahir dari keturunan Abdul Muthalib, yakni bapakmu itu sendiri, Bani Hisham. Bani Hashim." Terus kemudian apa yang menjadi persoalan sehingga ketika kamu mengatakan bahwa Abu Lahab itu baik, memang dari sisi yang itu baik. Betul. Saat kecil Nabi Muhammad, beliau berjanji akan merawat beliau sampai remaja. Oke. Tapi ketika Rasulullah SAW sudah diangkat menjadi Rasul, itu pun semuanya sudah berubah. Bahkan ketika Rasulullah SAW sedang berada di pasar pun,
Dia mengatakan kepada keponakannya sendiri. Saat itu Rasulullah sedang berdakwah tauhid, tapi Abu Lahab mengatakan, "Hei kalian semua orang, jangan dengarkan orang pendusta ini." Coba bayangkan, keponakannya sendiri sampai dibilang pendusta. Kurang ajar. Di mana letak sisi baiknya? Kamu mengatakan bahwa Abu Lahab itu baik, dari sisi yang mana? Dari sisi itu yang itu pas waktu kecil Nabi Muhammad, beliau sampai ingin merawat Nabi Muhammad dan sayang sekali sama beliau. Sampai budaknya itu menyusui Nabi Muhammad SAW. Oke, saya lanjut ceritanya. Ketika Betul, semua sudah melakukan pertentangan Abu Lahab kepada Rasulullah SAW, dia mengatakan bahwa, "Hei Muhammad, demi Latta dan Uzza, ini adalah suatu dongeng belaka," kata Abu Lahab kepada Nabi Muhammad. Barulah dari situ turunlah surat Al-Lahab ayat 1 sampai 2 mungkin. Tabbat siyada Abi Lahabin wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab dan celaka Maksudnya itu lagi. celaka dua tangan Abu Lahab itu gimana, Mas? Karena pada Bisa waktu celaka itu, gitu tangannya. saya lanjutkan ayat yang berikutnya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Dan tidak bernilai harta benda dan anaknya. Karena sebelum peristiwa itu tadi, Abu Lahab mengatakan bahwa, "Hei Muhammad, aku akan tebus agamamu ini dengan harta kekayaanku." Maka ayat itu mengatakan bahwa tidak berguna lagi hartanya. Maka celakalah kamu Abu Lahab. Setelah peristiwa itu akhirnya istrinya Abu Lahab marah. Mencari Rasulullah dan kemudian saat itu Rasulullah sedang bersama Abu Bakar. Dan ketika mencari Rasulullah, istri dari Abu Lahab itu tadi membawa batu dan ingin menampar pipi Rasulullah dengan batu. Kemudian setelah ketemu Abu Bakar, dia bertanya kepada Abu Bakar, "Hei Abu Bakar, endi koncomu ini sing jenenge Muhammad?" Padahal Nabi Muhammad itu ada di sebelahnya Abu Bakar, di samping Abu Bakar, tapi tidak terlihat. Dengan istri Abu Lahab tadi. Dan akhirnya setelah itu, kemudian istri daripada Abu Lahab itu tadi kembali ke rumahnya. Ketika istri daripada Abu Lahab itu kembali, dan dia mengatakan bahwa Mudammama, nama Nabi Muhammad kan adalah Muhammad. Dia ganti selempangkan dengan Mudammama, orang yang tercela. Dan kemudian mengatakan Mudammaman asaida, yang artinya ajaran yang Muhammad bawa akan kami tolak. Dengan kata-kata itulah seperti orang kalau Surabaya mengatakan gremi. Ya, seperti itu. Jadi ketika itu saking marahnya istri Abu Lahab, endi sing jenenge Muhammad, sing mari ngilokno bojoku. Saking enggak terimanya istri Abu Lahab ketika turun ayat itu tadi. Istri akan marah jika suaminya Dihina. Betul. Oke, Mas. Saat Abu Lahab bilang Allahi atau sumpah demi Allah itu kok bisa orang kafir bilang begitu itu, Mas? Oke. Dia belum masuk Islam dan dia masih mengikuti Lata dan Uzza atau menyembah Lata dan Uzza. Itu berkaitan dengan tauhid. Apa sih arti tauhid? Apa yang kamu ketahui tentang tauhid? Kalau saya dengar-dengar nih, tauhid itu adalah mengesahkan Allah. Benar. Tauhid adalah mengesahkan Allah. Tapi jika kita melihat tadi percakapan wallahi ketika Sofia mengatakan wallahi demi Allah padahal dia kafir tapi mengatakan seperti itu. Karena pada zaman dulu setiap orang kafir itu mempunyai tauhid rububiyah. Bisa dijelaskan, Mas? Tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah itu adalah meyakini bahwa pencipta alam semesta ini adalah Allah. Bukan hanya pencipta tapi pemberi rizki yang menghidupkan, yang mematikan. Ini berkaitan dengan Quran surat Al-Luqman di ayat yang ke-25. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Dan sungguh jika kamu tanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka dia mengatakan bahwa Allah. Qul alhamdulillah, katakanlah segala puji bagi Allah. Bal aktsarhum la ya'lamun. Bahkan banyak dari mereka yang tidak mengetahui. Makanya orang-orang dulu, orang kafir dulu itu masih percaya kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, tentu dia akan menjawab Allah. Betul. Itu tauhid rububiyah, meyakini.
Makanya kalau sekarang ada orang yang Islam, memang dia meyakini Allah, ada Allah, tapi tauhid uluhiyahnya ini rusak. Bisa dijelaskan Mas, apa itu tauhid uluhiyah? Oke, apa itu tauhid uluhiyah? Tauhid uluhiyah ini adalah kita bukan hanya mengimani, tapi menjalankan Ibadah. perintah ibadah kita, bukan hanya ibadah sholat dan lain sebagainya. Yang mencakup dalam ibadah, Sodako gitu. sedekah, itu semua hanya untuk Allah. Makanya kalau ada orang yang mengaku dia beriman, benar dia mempunyai rububiyah, tapi tauhid uluhiyahnya ini rusak. Makanya kamu tadi mengatakan bahwa, loh mas, benar Abu Lahab itu wongnya api. Saya tidak menyalahkan persepsi Anda bahwa Abu Lahab itu baik, ya karena dia dari kecil ngomong Rasulullah kan. Tapi jika dia ingkar kepada ajarannya Muhammad tauhid, ya memang percaya bahwa ada Allah. Tapi kalau sudah dia syirik kepada Allah, maka amalan kebaikan yang dia lakukan selama ini tidak berguna di sisi Allah. benar. Oke. Tidak berguna di sisi Allah. Itu pun juga berkaitan dengan Abdul Thalib, pamannya Abu Thalib. Abdul Thalib, karena dia membela sampai mati-matian. Wah, ada suatu kejadian pada waktu itu ketika Abdul Thalib sedang duduk nih. Duduk. Kemudian datanglah kita gini ya. Duduk. datanglah 4 gerombol, tidak tahu orang itu siapa, mengatakan, "Hei Abdul Muthalib, Abu Thalib, kamu saya kasih 2 option. Kamu memberhentikan, mencegah dakwah Muhammad ini, apa ponakanmu iki kok tak pateni. Kamu memilih mana?" Lah dikira sama Abu Thalib itu guyonan orang-orang ini. Yo wis yo kok tak kandhani ning Muhammad, kok tak kandhani wis balik. Jarene Abu Thalib tadi. Itu masih belum manggil Rasulullah. Baru kedua kalinya orang itu datang lagi. Iya, segerombolan orang itu datang lagi. Seperti itu. Dan mengulangi perkataannya, kamu milih mana? Ponakanmu tak pateni apa kamu mencegah dakwahnya Muhammad ini? Kemudian Abu Thalib kaget, loh ternyata wong ini temen, dia tak kira bujuan. Kemudian langsung dipanggil Rasulullah, dilunggukno. Kemudian Rasulullah setelah didudukkan, kemudian Abu Thalib datang terkait dengan yang tadi. Rasulullah mengatakan, wahai pamanku, jika matahari ditaruh di sebelah kananku dan bulan ditaruh kepada tanganku yang kiri, saya tidak akan pernah berhenti untuk mendakwakan apa yang Allah perintahkan kepadaku. Sampai ketika itu Rasulullah menangis dan kemudian meninggalkan pamannya. Kemudian pamannya memanggil Muhammad. Berhentilah Muhammad. Sungguh, selama aku masih hidup, aku akan membelamu dari kezaliman kaum Quraisy. Itu kan baik itu ternyata. Baik kan membela Nabi Muhammad. Padahal dia tidak Islam. Dia membela hanya karena keluarganya. Iki ponakanku. Betul. Makanya tak bela. Tapi dia bukan membela karena Allah, tidak. Karena akhirat. Maka kalau ketika kita menanyakan bahwa, loh, bisa saja Abu Lahab itu mendapat hidayah, tapi karena perkataan itu tadi sampai turunlah ayat itu, Allah memvonis tidak akan bisa dia untuk masuk surga. Sisi Mas, saat sampean bilang tadi yang di awal tadi cerita tadi, bilang kepada orang tua ah saja kepada orang tua sudah dosa. Apalagi di zaman sekarang ini yang saya tahu banyak anak-anak yang membantah orang yang sampai membunuh. Bayangkan bagaimana cara menghilangkan hal-hal itu, Mas? Bagaimana cara menghilangkan hal itu? Berarti maka kita beri wawasan. Maka di momentum Maulid ini kita harus jadikan generasi muda ini bisa lah mencontoh akhlak Rasulullah, akhlak mulianya Rasulullah. Terus kemudian bisa juga meneladani sifat-sifat masa kecilnya Rasulullah itu seperti apa, perjuangan saat ditinggalkan kedua orang tuanya di waktu yang masih kecil. Seharusnya anak muda harus melihat dalam sisi tersebut. Oke, Man, sekarang saya tanya, Man. Oke, silakan. Kalau seumpama kamu nge-game, diceluk orang tua, gak menghiraukan, gimana pendapatmu? Menurut saya ya pasti saya digepuk lah, dimarahin. Man, kau ini lapo aja kan game tuh aja.
waktumu ngono. Mending ngono dia belajar kok. Oke. Langsung saya, ya Bu, gitu. Kalau menurut Mas, Hamid pernah durhaka sama orang tua itu? Saya pernah pada waktu itu udan-udan, arek cilikan biasa Ya, udan-udan. pastilah, pasti. Pada saat itu udan itu pas udan angin. Kok Iya, ngomongin, betul. man mulai, pun tak sama sandal, di sama sandal temen aku. Tapi yo masih bantah, saya budal udan-udan mana. Wah iya pasti, ya kan maklum lah anak kecil lah ya. Iya. Pikiran sih cilik terus. Tapi jika kita belajar pasti akhirnya tambah suwe tambah tahu. Iya. Saat orang tua kita benar menginginkan ketika anaknya harus seperti ini. Tapi kenapa sih orang tua kok tidak melihat anaknya bahwa anaknya unggul dalam bidang ini? Hanya karena kemampuannya aja. Maka kita itu harus berbakti kepada orang tua kita. Walaupun orang tua kita berbuat Kejelekan. yang kejelekan, menzolimi kita semua, merendahkan kita, dan saya itu mengalami itu semua. Tapi dari situ saya bisa mengambil pelajaran bahwa inilah hidup. Hidup itu penuh perjuangan. Dan jika kita mau sukses, kita harus mengalami kegagalan dulu. Karena mustahil kesuksesan itu diraih tanpa kegagalan. Maka hendaknya setiap muslim itu selalu berusaha berbuat kebaikan. Tentunya kita belajar menuntut ilmu dengan benar agar mencapai sebuah kesuksesan. Dan orang hidup, kita ini hidup harus punya visi misi lah. Visi misi kita apa hidup. Maka hidup di dunia itu seperti itu. Tujuan kita hanya satu, mencari kebahagiaan yang abadi yang tak pernah didapatkan oleh sebelumnya. Apa itu? Yaitu surga. Surganya. Berarti kita itu harus berbuat baik kepada orang tua kita, walaupun orang tua kita itu menzalimi kita, menjelek-jelekan kita, ya kita harus berbuat baik, itu tulus hati. Itu pun Rasulullah sudah mengalami itu, bahwa ketika itu 2 bulan sudah ditinggal ayahnya, 6 tahun sudah menjadi yatim piatu beliau. Tapi apakah kamu menemukan bahwa Rasulullah itu menyerah? Tidak. Rasulullah tetap menjalani hidup walaupun kerasnya ya caci makian beliau, tapi beliau masih terus berjuang demi mendapatkan keabadian yang membuat dia senang nanti di surganya Allah. Oke teman-teman, tidak terasa kita telah berbicara banyak dengan Mas Salman ini. Semoga apa yang kita bicarakan ini menjadi bermanfaat bagi teman-teman semua dan bisa membawa kebaikan. Jika kita mengamalkan, kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah atau kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Ambil kebaikannya dan buang keburukannya. Saya Salman Rashid dari kelas 8C. Dan saya Salman Al-Fariski dari kelas 9C. Mohon maaf jika ada salah kata yang kurang berkenan di hati teman-teman. Mohon dimaafkan. Ambil kebaikannya dan buang keburukannya. Salamis Media Inspirasi Siswa Spenfora. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe.